Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, sudah beberapa bulan ini ya, beberapa minggu lah ya, nggak sampai bulan lah ya. Beberapa minggu ini saya tidak bisa upload video karena memang 9 hari terakhir kemarin saya ada di Tapanuli Selatan dan memang di sana belum tersedia sarana wifi ya, jadi saya pending dulu videonya ya. Oke, ya, selain itu juga kondisi negara kita sedang dilanda, sebenarnya bukan cuma negara kita tapi juga seluruh negara di dunia ya, sedang dilanda cobaan COVID-19 ya. Ya, semoga kita semua bisa terbebas dari cobaan ini ya, dari COVID-19, semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Oke. Ya, kita sekarang akan membahas mengenai teori bilangan ya. Yang ditanya di sini adalah tentukan FPB dari bilangan dua bilangan berbentuk A berpangkat 2 pangkat M plus 1 dan A berpangkat 2 pangkat N plus 1. Oke. Ya, dimana A nya pasti bilangan bulat ya. A nya bilangan bulat. Oke. Ya, bentuk ini saya akan coba mereview dulu ya. Ini karena terkait dengan penjelasan bentuk ini ya. Kita tahu bahwa kalau x kuadrat minus 1 ya, ini kan bisa kita faktorkan menjadi x plus 1 x minus 1 ya, sehingga kita bisa nyatakan bahwa x kuadrat minus 1 habis dibagi oleh x plus 1 gitu ya kan. X plus 1 atau x plus 1 habis membagi x kuadrat minus 1 ya. Begitu juga dengan x pangkat 4 minus 1 ya, ini kan bisa difaktorkan menjadi x kuadrat minus 1 dikali x kuadrat plus 1. Nah, sedangkan ini habis dibagi oleh x plus 1, jadi jelas bahwa ini ya, x pangkat 4 minus 1 juga habis dibagi oleh x plus 1 ya. X plus 1 habis membagi x pangkat 4 minus 1 gitu ya. Ya, secara umum ya, kita bisa buktikan sebenarnya ya, kita bisa buktikan bahwa x plus 1 ya habis membagi bentuk x pangkat 2k minus 1 gitu ya. Oke. Ya, di sini sekarang kita lihat di sini, kalau kita ambil x-nya sama dengan a berpangkat 2 berpangkat m gitu ya. Ya, sehingga x berpangkat 2k-nya ini sama dengan a berpangkat 2 pangkat m ya, dipangkatkan lagi 2k gitu ya. Bukan 2 pangkat k ya, tapi 2k ya. Ini sama dengan a berpangkat 2, ini kan 2 pangkat 1 artinya 2 pangkat m plus 1 kali k. Nah, kita mau apa? Nyatakan ini ya dalam a berpangkat 2 pangkat n ya. Nih. Ya, ini ya. Oke. Jadi apa? Kita mau apa? 2 pangkat m plus 1 kali k ini sama dengan 2 pangkat n gitu ya kan. Nah, sini kita peroleh bahwa k sama dengan 2 pangkat n dibagi dengan 2 pangkat m plus 1, atau 2 berpangkat n kurang m kurang 1 gitu ya. Jadi untuk k sama dengan 2 berpangkat n kurang m kurang 1 ya, maka 2 pangkat a berpangkat 2 pangkat m plus 1 ya, ini habis membagi a berpangkat 2 pangkat n ya plus dikurang 1 ya. Ya, ini dari bentuk ini ya, dari bentuk apa? Dari bentuk ini atasnya gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Karena ini habis membagi ini ya, maka kita bisa nyatakan a berpangkat 2 pangkat n dikurang 1 ini bisa dinyatakan sebagai a berpangkat 2 pangkat m plus 1 dikali sebuah bilangan bulat, kita katakan sebagai misalkan p gitu ya. Itu ya. Nah, karena kita mau mencari FPB dari apa? Dari a berpangkat 2 pangkat m plus 1 dengan a berpangkat 2 pangkat n plus 1 ya. Nah, maka kita jumlahkan kedua ruas dengan 2 ya. Sehingga ini menjadi a berpangkat 2 pangkat n plus 1, kita jumlahkan dengan 2 ya. Ini menjadi p dikali a berpangkat 2 pangkat m
plus 1 ditambah 2 gitu ya. Oke ya, kita akan gunakan algoritma Euclid ya. Bagi adik-adik yang belum belajar algoritma Euclid ya, bisa dibuka-buka di ya, ada di YouTube saya juga di playlist teori bilangan juga ya. Algoritma Euclid salah satunya bisa digunakan untuk mencari FPB dari dua bentuk bilangan ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Kalau misal A-nya ganjil ya, kalau A-nya ganjil ya di sini, maka apa? A pangkat 2 pangkat M ya. Ini akan berbentuk ganjil. Ya jelas ya, bilangan ganjil dipangkatkan berapapun ya akan menjadi tetap ganjil ya, karena ganjil kali ganjil tuh ganjil ya. Sehingga A pangkat 2 pangkat M ditambah 1 ini akan menjadi genap. Oke ya. Nah, sehingga karena ini genap ya, ini genap gitu ya kan. Nah, dengan algoritma Euclid gitu ya kan, kita mau nyatakan ini ya dalam bentuk perkalian 2 ya. Jadi A pangkat 2 pangkat M plus 1 ini ternyata karena dia genap gitu ya, maka dia bisa dinyatakan sebagai kelipatan 2 ya. Katakanlah kita katakan Q kali 2, dimana Q-nya adalah bilangan bulat ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau A-nya ganjil ya, kalau A-nya ganjil ya, ya karena dia saya ulangi lagi ya, karena ini bisa dinyatakan sebagai kelipatan 2 ya, maka berdasarkan algoritma Euclid maka FPB dari apa? Dari A berpangkat 2N plus 1 dengan A berpangkat 2 pangkat M plus 1 itu adalah 2 ya. Jadi kalau A-nya ganjil maka FPB dari A berpangkat 2 pangkat M plus 1 dengan A berpangkat 2 berpangkat N plus 1 ini sama dengan 2. Oke, tadi ada yang terlewat sepertinya ya. Ya di sini seharusnya saya sudah nyatakan dari awal bahwa di sini asumsi bahwa M-nya lebih kecil ya atau sama dengan N gitu ya. Sehingga bisa dinyatakan seperti ini gitu ya. Oke. Ya, sehingga bisa dinyatakan bahwa A berpangkat 2 pangkat M plus 1 itu habis bagi A berpangkat 2 berpangkat N kurang 1. Oke, kita lanjut. Gimana kalau A-nya genap ya? Kalau A-nya genap ya, ini kesimpulan yang pertama ya. Oke. Kalau A-nya genap ya, maka apa? Maka A berpangkat 2 pangkat M ini akan menjadi genap gitu ya kan. Bilangan genap berpangkat berapapun dia akan menjadi genap ya. Sehingga A berpangkat 2 pangkat M plus 1 ini menjadi ganjil. Oke. Kita kembali ke bentuk yang ini lagi ya. Ini saya copy paste dulu. Nah, ini Oke. Ya. Karena ini ganjil ya. Mana? Karena ini ganjil ya, maka jelas dia tidak habis dibagi 2 ya. Kalau dia bagi 2 ya, kalau kita mau nyatakan A berpangkat 2 pangkat M plus 1 ya, dalam 2 pasti dia merupakan kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 tapi sisa 1 ya. Nah, dari sini ini kan belum sampai ketemu FPB-nya. Kemudian jika kita nyatakan 2 ya, 2 jelas bisa merupakan 2 kali 1 ya. 2 kali 1 ya, jelas. Jadi FPB-nya ini adalah 1 ya. Jadi kesimpulannya adalah jika A-nya genap ya, jika A-nya genap ya, A-nya genap betul ya. Ya, maka FPB dari 2 pangkat M, 2 pangkat M, A berpangkat 2 pangkat M plus 1 dengan A berpangkat 2 pangkat N plus 1 ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau dia ganjil, A-nya ganjil, FPB-nya 2. Kalau A-nya genap, FPB-nya 1 ya. Jadi jawabannya ada 2 kemungkinan ya. Artinya kalau A-nya ada 2 kasus, kalau A-nya ganjil maka FPB-nya sama dengan 2, kalau A-nya genap maka FPB-nya sama dengan 1. Ya, demikian pembahasan kali ini ya. Untuk yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa juga untuk like dan share ya. Ya, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya dan bisa melalui cobaan
COVID-19 ini ya, dalam keadaan sehat-sehat semua ya, jaga kesehatan semua. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya.